Oke, dan ini saya sudah menggunakan handphone ya. Tuh, sudah menggunakan kamera dan ini beratnya cukup lumayan ya. Dari si grip L-nya sendiri udah berat, terus ditambah lagi kamera plus mic-nya. Jadi kayak begini dia masih bisa auto fast tracking dengan sangat lumayan. Tadinya saya udah pesimis aja sama ini barang nih. Di aplikasi sebelah banyak orang jualan alat semacam ini ya. Saya beli di e-commerce itu mereknya Gojodox, tapi yang datang kayak begini aja nih, P03 ya. Nggak tahu itu trik jual atau bagaimana ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja alat ini, siapa tahu juga bisa bermanfaat dan bisa bekerja semaksimal mungkin. Sebelum video ini kita lanjut dan sebelum kita lihat isi paket pembeliannya, alangkah baiknya teman-teman yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan jejak, menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu video kami berikutnya video yang bermanfaat. Langsung aja kita lihat isi di dalam kardusnya, di dalam packaging paket pembeliannya. Ya, untuk di dusnya sendiri kayak begini. Tadinya saya ekspektasi ya, yang datang itu ada bacaan Gojodox gitu. Saya udah bangga banget. Tapi si penjualnya malah ngasih yang begini aja nih, ya P03. Tapi di etalasenya Gojodox. Kesal sih. Tadinya saya sudah nulis skrip yang ada bacaan Gojodox-nya itu, tapi yang datang P03. Kurang ajar nggak tuh ya? Jadi buat teman-teman yang lagi jualan itu juallah yang jujur ya. Jadi dusnya itu foto etalase ya, di foto yang benar aja, jangan asal comot terus yang dijual beda gitu. Ya, ini adalah fast tracking di dusnya kayak begini aja ya. P03 auto fast tracking desktop gimbal ada bacaannya. Tadinya saya harap ada bacaan Gojodox warna hijau ya, tapi begini aja. Dan di sebelah sini juga sama, ada gambar si unitnya. Ada auto fast tracking bacaan, terus di sini ada sedikit beberapa spesifikasinya, 360 derajat. Ada colored right, nih lampunya itu berwarna ya. Skrupnya itu di 1/4, jadi bisa buat tripod ya, bisa buat kamera juga. Nanti kita coba semua. Terus intelligence tracking, ya udah pasti ya, karena ini kan dia bakal nge-track wajah. Kayak begini dusnya, langsung aja kita lihat paket pembeliannya. Apa aja sih yang kita dapat di dalam si fast tracking ini? Ya, yang pertama kita dapat unitnya. Terus ada juga kita dapat dudukan. Ini dari plastik ya. Dari plastik, ini ada penutup dratnya. Terus kita dapat phone holder juga. Terus ini apa nih? Phone holder juga kah? Nanti kita coba aja, apa buat kamera, kita nggak tahu. Selanjutnya kita dapat kabel Type-C. Terus buku manual. Udah begitu aja dulu. Oke, yang pertama barangnya kita singkirin dulu. Kita dapat semacam ini, dudukan ya. Dudukannya bulat kayak begini. Dan skrupnya itu 1/4 ya, kompatibel buat segala macam kamera dan ballhead ya, yang buat kamera, buat HP. Nah, ini bulat kayak begini. Plastik ya. Tuh. Di bawah ada karetnya sedikit. Terus selanjutnya kita dapat phone holder juga. Ini tinggal buka kayak begini aja. Ya, kalau di Gojodox-nya sendiri itu ditulisnya 5 sampai dengan 7 ya. Jadi HP itu bisa 5 sampai dengan 7. Nah, ini 5 nih, cukup nih kayak begini ya. Ini phone holdernya. Oh, ini tuh buat di sininya kayaknya. Nah, kakinya ya. Kaki daripada phone holder buat ditaruh. Keras. Semuanya ini terbuat dari plastik. Terus satu lagi yang ini kabel, kita udah banyak dapat banget ya, setiap beli elektronik yang sekarang itu pasti Type-C ya. Kabel asal jadi gitu. Dan selanjutnya ini adalah unitnya sendiri ya. Semoga tidak mengecewakan. Ya, ini alatnya sudah terpasang setelah saya rakit-rakit sedikit karena kurang presisi gitu. Jadi ini sudah terpasang kayak begini, full plastik ABS dan lumayan. Menurut saya di harga 200 ribuan cukup lumayan. Pertanyaannya adalah apakah alat ini bekerja dengan maksimal atau enggak. Nanti kita coba di luar atau kita coba sedikit-sedikit menggunakan HP dan juga kamera. Oke, yang pertama kita nyalain dulu, tekan tombol yang ini. Udah belum sih? Oke, lampunya sudah nyala. Kelihatan gak sih apa keterangan? Gak apa-apa ya. Pokoknya ini sudah nyala ya, kayak begini lampunya. Terus di sebelah sini ada tombol buat ngatur lampunya. Jadi bisa dimatiin,
bisa juga dinyalain. Terus yang ini buat tombol buat stop dan buat mulainya ya. Dia juga bisa sudah menggunakan gestur. Jadi alat ini sudah menggunakan gestur, jadi akan tinggal kayak begini untuk play dan tinggal 5 jari kayak begini untuk pause atau untuk berhenti si face trackingnya. Oke, sedikit saya akan bacakan spesifikasinya, semoga bisa bermanfaat atau bisa berguna. Spesifikasinya, nama produknya sendiri itu di P03, terus materialnya sendiri ini terbuat dari ABS. Untuk si HP-nya bisa 5 sampai dengan 7 in ya, HP-nya sendiri. Terus untuk chargingnya pakai 1 ampere aja. Kapasitas baterainya itu di 1200 mAh, cukup kecil ya. Kalau di Gojedox itu 1800 kalau nggak salah. Size-nya itu di 228 x 95 x 95 mm. Terus kalau pakai ininya, tatakannya. Untuk berat dari produknya sendiri di 248 gram ya. Jadi ini 248 gram. Dan fitur atau spesifikasi yang lainnya, dia sudah menggunakan gestur operasi yang tadi saya bilang ya. Bisa pakai kayak begini untuk play dan gini untuk pause-nya. Kayak begitu aja spesifikasi singkat daripada si P03 Auto Face Tracking. Jadi untuk alat ini dia bisa nge-face tracking itu sampai 360 derajat. Jadi akan muter sampai kayak gangsing juga dia masih bisa nyari ya, masih bisa face tracking. Tapi pas dilihat ini ya, tadinya saya pikir agak sedikit delay gitu. Ini delay tapi tidak terasa ya. Jadi itu. Oke, saya mau nyalain HP-nya dulu ya. Jadi di spesifikasi dari si alat ini itu dia nggak ngasih tahu ya di bacaannya entah berat daripada HP dan kameranya itu dia bisa nanggung sampai berapa gitu. Tapi nanti kita coba juga, kita di kamera itu nanti menggunakan plat L ya. Jadi bisa biar kameranya kayak landscape, potret ya. Jadi ini alat dia masih bekerja nih kayak begini. Nanti tunggu kameranya nyala dulu ya. Jadi buat teman-teman yang bekerja itu, alat yang bekerja itu bukan dari lampu biru ini ke atas, tapi langsung dari bawah sini. Jadi untuk hati-hati kalau mau masang ke tripod sama mau masang kedudukannya. Takut kelewat puter terus dia motornya itu rusak ya. Jadi yang puter itu sebenarnya yang paling bawah. Bukan badan yang ini, juga bukan yang ini ya, tapi di paling bawah sini yang nempel sama dudukannya atau nanti bakal nempel sama tripod. Ya, ini sudah nyala, tapi kalau saya taruh di tengah-tengah ya. Jadi kalau di tengah-tengah saya, dia agak mencong sedikit ke sini. Apa mungkin kameranya harus kita atur ulang HP-nya biar lurus gitu. Ini tinggal diputer di sini. Ya, motornya oke. Oh ya, jadi untuk nyalainnya atau buat ngatur kameranya, kita harus ngatur manual ya, jadi dia nggak ngikut. Jadi jangan sampai si face trackingnya menghadap ke depan, terus kitanya ngatur kameranya ke sana atau HP-nya ke sana. Jadi ini udah auto face trackingnya kayak begini, agak delay sedikit tapi ini masih nggak ngaruh. Terus yang kedua, alat ini itu kalau ditutupin sensornya dia nggak bisa ngikutin. Jadi saya coba tutup pakai jempol. Terus wajah saya goyang kayak begini, ini alat dia nggak bisa ngikut ya. Tapi kalau saya ini dia ngikut. Tuh. Dan satu lagi dia nggak berisik ketika muter. Jadi si alatnya silent, jadi nggak berisik gitu. Kayak begini. Sekarang langsung kita coba di luar. Tapi saya dari tadi mau cobain stopnya nggak bisa begini nih. Oh udah bisa. Apa harus kamera nyala dulu? Nah ini udah saya stop nih. Lampunya udah berwarna merah, itu artinya dia udah stop. Jadi sekarang saya nyalain lagi. Nah, hijau-hijau lagi. Gitu ya. Langsung aja tanpa berlama-lama kita cobain di luar sambil jalan-jalan di luar. Pakai HP, ini pakai HP dan nanti kita coba juga pakai kamera. Ya, kita coba pakai kamera sama pakai HP. Oke, jadi ini kita sudah di mode off ya. Jadi di mode off tuh kayak begini, terus lampu merahnya mati ya. Lampu merah yang ininya mati. Kalau kita mau nyalain tinggal kasih gestur kayak begini, maka lampu birunya nyala. Kalau mau tinggal dimatiin, kita tinggal kasih gestur kayak begini, terus lampu merah nyala, itu artinya barang ini sudah mati. Kita coba lagi gesturnya, ya kayak begini, terus dia langsung mati. Nah kalau mau ngelurusin HP-nya nanti tinggal diatur saja di phone holdernya. Tapi kalau mau pakai phone holder yang bisa diatur kemiringannya banyak, bisa pakai juga dari merek Ulanzi ya.
Sekarang kita mau coba fast trackingnya sampai dengan 360 derajat. Ini kayak begini nih. Jadi kadang-kadang lagi nge-live sendiri, live jualan di rumah. Nah bisa nih alat ini bantu tanpa harus nyewa kameramen yang mahal-mahal ya. Jadi pakai HP, pakai kamera. Ini saya pakai HP dulu, nanti kita coba pakai kamera juga. Berfungsi atau enggak kalau beratnya nambah. Nah ini kayak begini. Sekarang kita mau coba nyalain terus, kita mau fast tracking sampai 360 derajat. Tinggal begini aja. Nah jaraknya mungkin sampai 3 meter masih bisa ya. Sekarang saya mau coba jalan dulu kayak begini. 300 enggak. Nah ini sampai balik lagi kayak begini. Muter kayak begini terus. Oh kayak begini ya. Kita coba. Dia bisa muter sampai ini ya. Saya tadinya cuma khawatir motornya itu error. Kita balikin lagi sesuai ini. Gue cuma takut aja. Kalau jauhnya kayak begini, saya kalau jauh masih ngikut kah? Oh masih. Kalau dia udah mulai ini ya, kalau jauh. Kalau lampu apa ya? Lampu birunya nyala artinya dia udah nggak fast tracking lagi. Lampu merahnya nyala. Sekarang saya coba dekat lagi, lampu birunya nyala, artinya dia udah mulai fast tracking. Saya jauh lagi. Saya kesini lagi coba. Masih bisa. Nah ini lampu birunya nyala. Terus hijau lagi. Oh bisa. Dia kalau lampu biru nyala artinya mungkin dia lagi nyari-nyari ya. Nah ini nyari. Nah ini kalau hijau artinya dia sudah mulai bisa fast tracking secara ini. Ya seginilah kalau mau kelihatan kaki sama badannya. Mungkin kayak begini jauhnya. Di 2,5 meter atau 3 meter. Kayak begini. Kalau mau badannya doang itu lebih bagus. Dia auto fast trackingnya lebih bagus. Oke, sekarang yang kedua kita mau coba menggunakan kamera. Apakah sama dia bekerjanya atau barang yang lebih berat, kamera yang lebih berat dengan kita pakai ini L, nah nih pakai holder L kayak begini. Ini kan lumayan berat nih. Masih bisa bekerja atau enggak? Kita coba aja dulu. Kita coba matiin dulu. Oke, kalau sudah mati, oke. Agak lama ya, biar dia lampu merahnya nyala dulu. Matiin dulu biar motornya nggak rusak. Oke, dan ini saya sudah menggunakan handphone ya. Tuh, sudah menggunakan kamera. Dan ini beratnya cukup lumayan ya. Dari si grip L-nya sendiri udah berat. Terus ditambah lagi kamera plus mic-nya. Jadi kayak begini, dia masih bisa auto fast tracking dengan sangat lumayan. Tadinya saya udah pesimis aja sama ini barang nih. Tapi kayaknya oh ya, kekurangannya adalah dia kalau barangnya agak berat atau pakai kamera, dia agak sedikit dredet ya, jadi agak sedikit kayak gemetar. Tapi semuanya tetap aja berfungsi ya. Nah kayak begini ya, dia masih sedikit gemetar, agak sedikit dredet. Kalau saya kesini, nah kalau di kamera, karena berat mungkin ya, karena ini kameranya berat, ditambah dengan grip L, jadi dia agak sedikit telat buat nge-fast tracking kita. Kalau pakai handphone itu cukup aman dan mulus ya. Kalau pakai kamera kayak begini, ini dia agak lambat. Kalau saya kesini, nah dia nyari dulu karena mungkin berat ya. Pokoknya ini kalau pakai kamera, dimohon untuk kamera yang ringan-ringan aja. Ini kan saya pakai grip L, jadi dia agak sedikit lambat. Ini kalau saya kesini dia nggak bisa nyari lagi, lama. Nah dia agak ngebawa kameranya itu lambat ya. Jadi kayak begini. Gimana? Tapi untuk lumayan lah ya. Tuh. Masih tergolong mampu gitu. Ini kalau saya goyang-goyang ke sini segitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nyari alat kayak begini, auto fast tracking buat bikin konten, nah ini bisa nih. Dari P03 auto fast tracking dan bekerja dengan lumayan. Sekarang saya stop dengan 5 jari, agak lama. Nah, baru dia stop. Jangan lampu merahnya nyala terus langsung stop, jangan, dia masih ini tuh. Harus agak lama. Nah baru dia off. Ya. Off gak nih? Gitu. Kayak begitu. Oh nyala lagi ya. Pokoknya ringkasnya kayak begini auto fast tracking. Ya kalau berat dipaksa kayak begini juga kasihan ya. Jadi kalau amannya itu teman-teman pakai HP aja ya.
buat barang ini atau buat alat auto fast tracking ini amannya pakai HP, jangan pakai kamera, kasihan ya, karena keberatan. Ya, segitu aja review singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat ya ini alat. Oke, satu lagi, terus si alatnya ini nah ini dia bisa di maju mundur. Ya, si phone holdernya itu dia bisa miring kayak begini, ya, bisa juga lurus. Jadi mungkin nanti buat ngatur ininya ya. Jadi bisa kita putar dari bawah, bisa putar dari atas ini buat ngatur tingkat presisinya. Jadi kamera itu benar-benar menghadap ke wajah sama sensornya. Jadi ini dibikin kayak begini. Tapi akan juga kalau mau lebih bagus phone holdernya bisa diatur naik turun itu tilt in, ya pokoknya begitu ya. Bisa naik turun ke kiri dan ke kanan lebih presisi. Akan bisa beli yang dari Ulanzi ya. Nah dari Ulanzi itu bagus-bagus phone holdernya. Ya segitu aja video review singkat dari auto fast tracking dari P03 ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat yang sudah mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak, menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Siapa tahu video kami berikutnya video yang bermanfaat. Terima kasih, goodbye, dan wassalam. Lumayan.